Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama kami di BL Busy Trend. Jadi, akhir-akhir ini saya lagi sering melihat shorts pendek tentang alat ini. Karena cukup tertarik, makanya saya mencoba untuk mencari-cari di toko orange dan akhirnya menemukan yang cukup mirip. Dan ini dia alatnya. Ini adalah alat pembuat dumpling otomatis, atau bisa dibilang alat pelipat pangsit otomatis, atau juga alat pencetak pangsit otomatis. Kalau dari gambar di dosnya sih terlihat agak berbeda sedikit ya dengan yang di videonya tadi. Karena yang kali ini saya beli dengan tipe yang double, jadi ada dua tangan pelipat di depan dan di belakangnya. Tidak usah menunggu lama, mari kita lihat isi di dalam boxnya. Benda pertama yang kita dapat yaitu mesin pembuat dumplingnya. Alat ini memiliki dua varian warna, yaitu hijau muda dan abu-abu. Di sini saya memilih untuk membeli yang berwarna abu-abu. Jika dilihat secara sama, alat ini sangat mirip dengan yang di short viral tadi, hanya ini versi dengan dua mesin sekaligus. Untuk bahannya sih menurut saya ini lumayan bagus ya. Karena bahan plastiknya tidak terlalu tipis-tipis amat. Lalu pada bagian mesin utamanya atau bodi utamanya terdapat dua tombol di bagian atasnya dengan sebuah layar indikator LED kecil pada bagian tengahnya seperti ini. Sayangnya pada bagian kaki-kakinya tidak ditambahkan lagi bantalan anti-slip dan terdapat sebuah lubang yang terhubung langsung dengan mesin di dalamnya. Jadi sangat berisiko untuk kemasukan air dan bisa menyebabkan alat ini rusak. Lalu untuk bagian pelipat pangsit otomatisnya ini juga tidak bisa dilepas-lepas ya. Di sini saya coba mencari cara untuk membukanya dan tetap saja tidak bisa. Kayaknya ini sudah dipasang dengan cukup kuat. Karena alat ini portable atau bisa digunakan tanpa kabel, di sini terdapat juga lubang chargernya yang sudah menggunakan lubang colokan Type-C. Selain alatnya tadi, di sini kita juga mendapatkan sebuah kabel charger Type-C dan sebuah sendok plastik, lalu ada juga buku petunjuk manualnya. Dan jujur satu hal yang bikin agak kecewa yaitu dus packaging buat alat ini sangat buruk. Jika tidak hati-hati selama pengiriman, bisa jadi alat ini beresiko untuk rusak. Sesuai petunjuk pemakaian, alat ini harus kita cas dulu kurang lebih selama 4 jam. Dan ketika di-charge terdapat indikator kedap-kedip pada layar kecilnya ini. Cukup menarik sih untuk alat dengan harga 100 ribuan seperti ini. Oke, setelah cukup men-charge-nya, sekarang mari kita lanjut untuk uji coba kemampuan mesin pangsit elektrik otomatis ini. Untuk tombol yang sebelah kiri ini, jika ditekan, maka mesinnya langsung otomatis berputar seperti ini. Sedangkan yang sebelah kanan, ketika ditekan pada layarnya malah menunjukkan angka 9. Lalu tiba-tiba dihitung mundur sampai ke 0. Kemudian mesinnya mulai berputar. Setelah itu akan kembali lagi ke angka 9. Ternyata ini adalah fitur berputar otomatis kurang lebih setelah 10 detik. Jika tidak dimatikan, mesin ini akan berputar terus-menerus secara otomatis. Menurut saya ini cukup menarik juga sih fiturnya. Sekarang mari kita lanjut untuk uji coba melipat pangsit atau membuat dumpling beneran. Di sini saya sudah menyiapkan kulit pangsit siap pakai yang sudah saya beli di supermarket. Dan juga isiannya. Isian kali ini saya menggunakan ayam cincang yang sudah dicampur dengan resep rahasia. Hehehe. Pertama-tama kita letakkan terlebih dahulu kulit pangsitnya di tengah-tengah cetakan seperti ini ya. Lalu berikutnya kita masukkan isiannya seperti ini. Kemudian sesuai petunjuk, kita lanjut dengan menekan tombol yang sebelah kiri.
Dan hasilnya, oh ternyata percobaan pertama kita gagal. Di sini ternyata kulit pangsitnya tidak bisa menutup dan malah terbuka kembali. Sekarang coba kita letakkan kembali dan mencoba untuk mencetaknya lagi. Dan ternyata masih juga tidak menempel dengan baik. Kayaknya ada yang salah deh. Apakah kulit pangsit ini terlalu tipis atau cara saya yang salah? Karena masih belum puas, saya akan lanjut mencobanya. Kali ini setelah bertanya langsung kepada ahli dumpling di Tiongkok, saya mendapat sebuah tips, yaitu menambahkan sedikit air di kulit pangsitnya. Kira-kira apakah kali ini akan berhasil? Dan inilah hasilnya. Kali ini terlihat dumplingnya tertutup dan menempel dengan baik. Ternyata olesan air pada kulitnya tadi berfungsi sebagai perekat untuk pangsitnya. Padahal tadi sempat sedikit ragu sih. Akan tetapi setelah melihat hasil ini, akhirnya saya percaya alat ini bisa bekerja dengan baik sesuai fungsinya. Sekali lagi saya mencoba untuk mencetak dumpling atau pangsitnya. Dan hasilnya pangsitnya tetap tercetak dengan cukup baik. Hanya saja pada dumpling saya, pada bagian gerut-gerut lipatannya tidak terlalu terlihat dengan jelas. Hal ini mungkin disebabkan oleh kulit pangsit siap pakai ini yang terlalu tipis, atau mungkin bisa jadi isian yang saya masukkan kurang terlalu banyak. Dan sekarang saya akan mencoba untuk mengetes kemampuan mencetak pangsit otomatis setelah 10 detik ini. Dan kira-kira seperti inilah hasilnya. Karena masih belum terbiasa, menurut saya waktu 10 detik ini tidaklah cukup. Dan hasilnya pangsit saya bentuknya jadi kurang rapi. Alangkah lebih baik seandainya jika waktu otomatisnya dibuat lebih dari satu pilihan. Mungkin seperti settingan 10 detik, 15 detik, atau lainnya. Setelah mencobanya beberapa kali, menurut saya alat pencetak pangsit otomatis elektrik ini sangat menarik. Untuk tipe dengan dua sisi ini sebenarnya lebih cocok jika kita ingin membuat pangsit berdua. Mungkin bisa dengan pasangan, atau teman dekat, atau juga dengan anak-anak kita. Lalu untuk fungsinya sih menurut saya ini cukup membantu ya, dibandingkan jika kita harus melipat pangsitnya secara manual. Apalagi jika teman-teman punya usaha kulineran. Dengan alat ini harusnya bisa mempercepat produksi pencetakan pangsit atau dumpling di restoran kita. Hanya saja saya masih belum yakin seberapa kuat daya tahan dari alat ini. Mungkin akan saya review lagi setelah pemakaian 6-7 bulan, atau jika sudah rusak akan saya infokan di kolom komentar. Oh ya, buat teman-teman yang tertarik untuk memilikinya, alat pencetak pangsit otomatis ini saya beli dengan harga 130 ribuan saja. Harga ini bisa dibilang lumayan sebanding dengan kualitas yang diberikan. Buat yang mau membelinya, teman-teman bisa langsung saja lihat link toko online yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Kurang lebih sekian dari review kami kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya hingga selesai. Jika ada pertanyaan, tanggapan, ataupun saran, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa like dan share juga jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa!